anak-anak, selamat pagi. Masih bersama Ibu Vera Christian di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ibu mengharapkan untuk kita dalam keadaan sehat-sehat, untuk kita menjaga kebersihan. Sekarang kan kita masih dalam keadaan pandemi, untuk menjaga daya imun kita, untuk menjaga pola makan kita supaya terhindar dari virus-virus, ya kan? Baik, sebelum memulai mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini masih tidak jauh-jauh tentang ASEAN. Kalau minggu lalu kita membahas bentuk-bentuk kerjasama di negara ASEAN, ya kan? Apa aja yang ada di dalam kerjasama negara ASEAN itu, seperti apa aja bentuk-bentuknya kita sudah ketahui. Ada di bidang politik, ada di bidang sosial dan budaya, ada di bidang ekonomi. Nah, untuk pembelajaran materi hari ini yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN, yang dimana di dalamnya masih tentang bidang politik, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi. Jadi, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa mampu memahami upaya-upaya meningkatkan kerjasama di negara ASEAN, mampu bertanggung jawab atas materi-materi pembelajaran hari ini mengenai upaya-upaya peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, berikut cuplikannya. Sejak ASEAN terbentuk pada tahun 1967, telah terjadi kerjasama antar negara ASEAN di berbagai bidang anak-anak, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan kerjasama tersebut terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun anak-anak. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2003, melalui Declaration of ASEAN Concord II yang dihasilkan pada pertemuan puncak ASEAN ke-9 di Bali, para pemimpin negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Komunitas ASEAN atau ASEAN Community ini terdiri dari 3 pilar. Nah, kalian bisa melihat pada video ibu di samping. Adapun 3 pilar ASEAN tersebut antara lain yang pertama, Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Nah, yang kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Dan yang ketiga, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. 3 pilar pendukung komunitas ASEAN ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat anak-anak. Jadi, sasarannya ini sudah menuju pada pilar persamaan sebuah komunitas. Nah, mari kita bahas satu persatu 3 pilar tadi. Kita mulai pembahasan yang pertama adalah Masyarakat Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Masyarakat Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community ini adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. Masyarakat keamanan ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip non-intervensi. Artinya,
tidak memberikan intervensi terhadap kepentingan dalam negeri sebuah negara. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, maksudnya adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketahanan nasional dan regional artinya ketahanan setiap negara dan ketahanan kawasan. Saling menghormati kedaulatan nasional, maksudnya di sini diminta untuk saling menghormati kedaulatan setiap negara ASEAN. Penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Jadi, menghindari penggunaan ancaman atau kekuatan, tapi penyelesaian perbedaan atau penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai atau kekeluargaan anak-anak. Kita lanjutkan kembali. Pilar yang kedua adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community anak-anak. Nah, ini terinspirasi dari berdirinya masyarakat ekonomi Eropa, yang dimana masyarakat ekonomi ASEAN ini digagas sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi yang tangguh di kawasan ASEAN Tenggara, khususnya di kawasan anggota-anggota negara ASEAN. AEC ini bertujuan atau berfungsi untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Jadi anak-anak akan menjadikan kawasan ASEAN itu memiliki ekonomi yang stabil. Dengan ekonomi yang stabil, tentu akan memunculkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Berikutnya, yang kedua, pada intinya ASEAN akan diwujudkan sebagai pasar bebas. Maksudnya di sini anak-anak, pasar bebas itu pasar yang bebas dari tarif maupun non-tarif atau bebas dari hambatan perdagangan atau kebijakan-kebijakan yang menghambat perdagangan anak-anak. Yang ketiga itu, ASEAN terbuka untuk penanaman modal asing, perdagangan tanpa hambatan, dan peluang kerja yang luas. Mengapa? Karena dengan kompetisi yang tinggi di sini terbukanya perdagangan bebas, maka sumber daya manusia akan dibutuhkan lebih banyak, dan karena kebutuhan yang banyak, maka akan bisa menyediakan peluang kerja yang luas bagi warga negara ASEAN. Anak-anak, sistem ekonomi dan ketenaga kerjaan ini akan semakin dipermudah, sehingga kesempatan bekerja di luar negeri semakin meningkat. Maksudnya di sini, kerjasama di luar negeri atau bekerja di luar negeri itu adalah di kawasan ASEAN ya. Peluang-peluang kerja itu semakin mudah, izin-izin untuk bekerja di luar negeri di dalam anggota ASEAN itu juga dipermudah anak-anak. MAA ini menuntut peningkatan kualitas dalam menjalin kerjasama, baik kualitas tenaga kerja, kualitas pelayanan, dan kualitas komoditas barang dagangan. Karena dengan pasar bebas, maka betul-betul kompetitif anak-anak. Sehingga karena kompetitifnya dibutuhkan kualitas yang baik untuk semua bidang atau semua unsur. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi sejauh ini, jika ada materi yang belum jelas, Ibu sampaikan atau kalian belum mengerti, bisa untuk ditanyakan ya.
Oke, baik anak-anak, kita akan membahas pilar yang ketiga. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, komunitas ini akan mempercepat kerjasama dalam bidang pembangunan sosial yang ditunjukkan guna meningkatkan standar kehidupan kelompok yang dirugikan dan penduduk pedesaan dan akan mencari keterlibatan aktif semua sektor masyarakat, khususnya kaum wanita, pemuda, dan komunitas lokal. Sehingga masyarakat di kawasan ASEAN ini betul-betul berdaya guna atau berkembang dengan baik, baik secara kualitas maupun secara pertumbuhan ekonominya. Nah, baik anak-anak, pada masyarakat sosial budaya ASEAN terbentuknya hubungan tolong-menolong antar anggota ASEAN, terutama dalam hal lingkungan hidup, penanganan bencana, kesehatan, iptek, tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Jadi maksudnya dalam masyarakat sosial budaya ini, maka antar anggota ASEAN itu akan terjadi saling tolong-menolong, terutama dalam penanganan berbagai isu lingkungan hidup. Jika terjadi bencana, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Adapun yang menjadi poin terpenting dalam pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya upaya-upaya peningkatan kerjasama di negara ASEAN itu masih tidak jauh dengan bidang-bidang yang Ibu sebutkan di minggu lalu, di pertemuan minggu lalu, yang dimana poin pentingnya itu ada 3 pilar di ASEAN. Yang pertama itu komunitas keamanan ASEAN, yang kedua itu komunitas ekonomi ASEAN, yang ketiga itu komunitas sosial dan budaya ASEAN. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu masih tetap berpesan kepada kalian selalu menjaga kesehatan, untuk tidurnya cukup, untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, untuk selalu stay safe ya, membawa hand sanitizer, memakai masker, untuk mengurangi berada di keramaian atau di kerumunan orang-orang ramai ya. Baik, sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu tetap berpesan juga agar kalian semua juga belajar di rumah ya. Jangan karena kita disuruh belajar dari rumah, bukunya kita tidurkan, tidak ya Nak ya. Jadi di sini sebenarnya kita dituntut untuk bisa menjadi anak-anak yang lebih maju. Karena kita di zaman sekarang ini, di saat-saat sekarang ini kita dituntut harus memahami semua teknologi gitu. Jadi ambil hikmahnya ya, walaupun kita belajar dari rumah tidak mengurangi rasa ilmu pengetahuan kita, baik dari ilmu pengetahuan teknologi, baik dari ilmu pengetahuan sosial kita, semua juga harus kita pelajari ya kan, biar kita tidak ketinggalan, supaya kita menjadi generasi muda yang maju, supaya kita menjadi generasi yang hebat ya. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak.